Ya, lalu seberapa besar urgensi dari pandemic fund dan bersiap hadapi darurat kesehatan lanjutan? Kami sudah tersambung dengan reporter Dina Gurning langsung dari KTT G20 Bali. Selamat sore Dina, mengamati update-nya Indonesia sudah memberikan bantuan sebesar 50 juta dolar Amerika Serikat untuk pandemic fund. Nah, sejauh apa urgensi pandemic fund sejauh ini? Ya, Bram dan juga pemirsa, kalau dalam bahasa yang sederhana, dana pandemi atau pandemic fund ini adalah bentuk kerjasama antar negara untuk menghadapi kemungkinan terjadinya pandemi global kembali. Nah, kalau boleh kami jelaskan, memang kalau menarik ke belakang sedikit, rencana pengadaan dana pandemi dari sejumlah negara ini memang sudah digelar, forumnya sudah mulai dibicarakan sejak tahun 2021 lalu dan akhirnya lewat KTT G20 yang memang sudah dibahas lewat finance track di bawah tanggung jawab Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan juga Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, akhirnya pandemic fund atau dana pandemi disetujui dan juga diresmikan oleh Presidensi G20 Indonesia, yakni Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Nah, kalau ditanya soal kepentingan dari dana pandemi atau pandemic fund ini sendiri, kalau melihat penjelasan dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pada saat melaunching dana pandemi atau pandemic fund yang memang terkumpul sebanyak 1,4 miliar dolar Amerika Serikat ini, dibahas bahwa salah satu masalah yang terjadi kalau berkaca pada COVID-19 beberapa tahun terakhir, di mana memang COVID-19 ini menjadi penyakit yang sangat ditakuti selama beberapa tahun terakhir dan sempat terjadi kesenjangan akses vaksin COVID-19, di mana negara maju ini dapat mengakses vaksin terlebih dahulu karena memang mereka memiliki pembiayaan dan juga resource untuk melakukan down payment terhadap pembelian vaksin COVID-19. Sedangkan banyak negara yang tidak mampu untuk melakukan hal yang sama. Padahal kalau kita melihat kondisi pada beberapa tahun lalu, terutama pada saat kasus COVID-19 ini cukup tinggi terjadinya, kalau terjadi kasus COVID-19 yang tinggi dalam satu negara, maka kondisi ini akan terjadi juga di negara lainnya karena memang mobilisasi dan juga perpindahan warga antar negara. Maka dari itu dibentuklah komitmen untuk menghadapi atau mengurangi kesenjangan antar negara, baik negara maju dan juga negara lainnya, agar siap apabila terjadi pandemi ke depannya. Bram. Ya, kita ketahui bersama bukan hanya Indonesia yang terlibat dalam pandemic fund ini, lalu kira-kira bagaimana dengan komitmen negara lain untuk ikut serta dalam pandemic fund ini ataupun sejauh ini, Dina? Ya, Bram dan juga pemirsa, memang tidak hanya Indonesia saja yang berkomitmen untuk berkontribusi dalam pandemic fund ini, di mana memang untuk informasi Indonesia sendiri berkomitmen untuk memberikan sebesar 50 juta dolar Amerika Serikat, namun ada 15 negara lagi yang juga ikut memberikan kontribusinya, yakni negara-negara tersebut adalah diantaranya Australia, Kanada, Komisi Eropa, kemudian Prancis, Jerman, China, India, Indonesia salah satunya, kemudian Italia, Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru, Norwegia, Afrika Selatan, Singapura, Inggris, Spanyol, Amerika Serikat, dan juga Uni Emirat Arab. Kemudian ada 3 organisasi internasional filantropis juga yang memang berkontribusi terhadap dana pandemi ini. Dan kalau melihat dari penjelasan dari Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang memang memaparkan apa saja yang menjadi fokus dari pemerintah Amerika Serikat untuk berinvestasi, memang dia menyebutkan bahwa Presiden Amerika Serikat Joe Biden atau pemerintah Amerika Serikat, negara adidaya ini juga akan berkontribusi terhadap ketahanan global untuk menghadapi pandemi-pandemi yang ada kemungkinan terjadi di dunia. Berikut keterangan lengkap dari Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Is health infrastructure. We've seen over the last few years strengthening health security must be a priority for all of us. We just went through a long discussion on that. That's why we're continuing to support vaccine manufacturing in Africa and Asia and investing $15 million to the U.S. International Development Finance Corporation in India's health infrastructure, and just a few examples. And finally, gender equity and gender equality. When we invest in equal opportunity for women, we can deliver greater prosperity for everyone. And so we're working with the G7 nations and the World Bank to launch the Invest in Child Care initiative to help families get children they need, get the child care they need, and help women get the opportunities they deserve to be able to.
Pemirsa, tim CNBC Indonesia akan terus menginformasikan kepada Anda update dan juga kondisi terkini dari Forum Internasional KTT G20 langsung dari Nusa Dua Bali. Tetap saksikan CNBC Indonesia. Sementara demikian, kembali ke Bram. Ya, terima kasih informasinya Dina Gurning langsung dari Nusa Dua Bali. Selamat bertugas kembali untuk Anda dan juga tim. Informasi selanjutnya, Presiden Indonesia Joko Widodo membuka KTT G20 di Bali Selasa dengan mengatakan tidak ada pilihan lain selain mengakhiri perang Rusia dengan Ukraina. Presiden Jokowi mengatakan jika perang tidak berakhir, dunia akan sulit untuk maju. Jokowi juga menegaskan jika negara-negara dunia tidak boleh jatuh dalam perang dingin. Senada dengan hal ini, Menteri Keuangan Amerika Serikat mengatakan Senin bahwa mengakhiri konflik akan menjadi satu-satunya hal terbaik bagi ekonomi global. Perselisihan atas perang Rusia di Ukraina dan ketegangan yang meningkat antara Amerika Serikat dan China terbukti menjadi latar belakang yang tidak menyenangkan bagi para pemimpin dunia yang berkumpul di Indonesia untuk pertemuan puncak kelompok 20 ekonomi terbesar. No other option. Paradigm of collaboration is badly needed to save the world. We all have responsibility, not only for our people, but also for the people of the world. Being responsible means respecting international laws and principles of the UN Charter consistently. Being responsible means creating win-win, not zero-sum situations. Being responsible here also means that we must end the war. Ya, demikian spesial report G20 CNBC Indonesia. Saksikan terus spesial report G20 hingga 17 November hanya di CNBC Indonesia.